عن المركز الثاني ونشوف امامنا هنا الكرات العرضيه الراسيه والفرحه Di Arab ya, mereka nonton. Orang Arab ya. Langsung pecah TV-nya. Kaget saya guys. Marah. Kaget saya guys. Kita nonton lagi sekali. Lucu. Kocak banget. Lagi sekali. المركز الثاني ونشوف امامنا هنا الكرات العرضيه الراسيه والفرحه الرسميه والشعبيه لكن ما اجمل هذا. Ya Allah, hancur TV-nya. Benar-benar marah banget nih. Serius guys, serius. Ya Allah. Ui. Guys, kita lihat ya. Ini mungkin Sultan Arab ya. Marah sekali ya melihat apabila Indonesia membantai timnas. Kita lihat timnas Indonesia membantai Arab Saudi sampai 2-0 ya. memang tidak percaya. Saya sendiri pun tidak percaya guys, bagaimana tactical Sintayong ini dan bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia sendiri bisa untuk mengalahkan iaitu Arab Saudi ni sampai 2-0. Kalau 1-0 ataupun 2-1 masih lagi saya boleh terima akal, tapi ini 2-0 tanpa balas ya. Jadi ini yang kita semua kaget dengan peningkatan timnas Indonesia, dan kita tahu timnas Indonesia tidak pernah menang dengan Arab Saudi selama ini kita tahu, dan ini adalah sejarah juga timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di GBK. Dan kita tahu di negara ASEAN ini semenjak tahun 2008 tidak salah saya, tidak ada lagi di negara ASEAN ini yang dapat kalahkan Arab Saudi, dan Indonesia adalah antara yang pertama daripada tahun 2008 sehingga sekarang yang mengalahkan Arab Saudi di ASEAN ini. Memang lucu banget Pak Arab ni. Aduh, lucu. Okay, next video. الحكم معاه جهاز لاسلكي. اوكي. شوف يعني معاك سماعه باذنك ومايك ومعاك لاسلكي. شوف ايش هذا؟ شوف التهور. شوف الرعب. Lihat keganasannya dia kata guys. ايش هذا؟ اتمنى ان اشاهد كرت احمر على هذا التهور. ابوي انا دائما اتكلم مع حكام كذا. حكم بليز ريد كارت. يلا ان شاء الله الحكم Red card dia minta red card ya. Dia minta red card untuk Abner. Dia marah guys. Yellow card aja. Marah dia sebab yellow card. Dia harapkan red card ya untuk Abner, tetapi dapat yellow card saja. Memang dia tidak puas hati ya. Ini gol ya. Ini pun dia marah juga kerana ref tidak bagi penalti untuk Arab ya. Wait. Ini Marcelino gol, dia kaget guys, dia kaget. Marah dia guys, marah dia. Okey, kita lihat ya. Mula-mula dia marah dengan ref ataupun wasit tidak memberi red card pada Abner. Kemudian yang kedua dia marah juga dengan wasit kerana apabila pemain Arab Saudi dijatuhkan di kotak penalti Indonesia tetapi tidak diberikan penalti. Sebenarnya kita lihat pada ketika itu Arab Saudi itu sengaja untuk menjatuhkan dirinya di kotak penalti Indonesia ya. Nampak jelas dia menjatuhkan diri sendiri kerana itu wasit tidak memberikan penalti untuk Arab Saudi. Dan kedua, dia lagi bertambah marah apabila melihat iaitu Marcelino Ferdinand dapat menjadikan 1 gol selepas di counter attack oleh Indonesia. Memang lucu. Woi, kocak banget. Gol! Okey, orang Arab bete kerana Saudi kalah. Lagi marah mereka lihat Marcelino kayak ini. Enggak senyum langsung. Ini Arab Saudi di Indonesia ya, nonton. Arab Saudi sendiri nonton. Bagaimana golnya? Ini gol ni memang bagi saya merinding saya bila nak ngomong ni ya. Bagi saya gol ni memang cantik ya.
Okey ya, kalau kita lihat pada tahun 2018 bagaimana kita lihat Arab Saudi begitu perform sekali permainan mereka, perlawanan mereka. Ketika itu adalah permainan mereka ataupun pemain-pemain mereka bukan pemain-pemain yang ini ya. Mereka pemain-pemain yang dulu itu sebenarnya lebih kuat berbanding pemain-pemain yang sekarang ini ya. Pemain Arab Saudi yang sekarang ini bagi saya sebenarnya bukan kesalahan daripada pelatih Arab Saudi ya sebenarnya. Kerana kita lihat sekarang ini nampak sangat pemain Arab Saudi yang sekarang ini tidak begitu bagus seperti pemain pada tahun 2018 yang mana kita lihat ketika Arab Saudi dapat mengalahkan Argentina ketika itu ya. Bagi saya sebenarnya ini pemain yang sekarang ini sebenarnya tidak berapa bagus berbanding dengan pemain yang dulu ya. Ini sebenarnya untuk tim ataupun skuad Arab Saudi yang sekarang ini adalah skuad-skuad yang baru, bukan skuad-skuad yang dulu. Jadi permainan mereka agak bagi saya memang tidak bagus lah. Bagi saya kemungkinan besar saya rasa tahun ini prediksi saya Arab Saudi tidak akan lolos ke Piala Dunia untuk 2026 ini. Itu prediksi saya, ya. Especially bos-bos Arab Saudi usai laga versus timnas Indonesia. Ada sultan-sultan juga ya, sultan-sultan Arab Saudi yang datang ke sini untuk menonton. Memang ini benar-benar membuat kita bangga guys ya. Okey, ini Arab Saudi. Ramai juga supporter-supporter Arab Saudi datang ke sini ya. Berfoto-foto dengan warga lokal. Ramai ya Arab Saudi yang datang ke GBK waktu itu ya. Mungkin mereka yang sudah tinggal di Indonesia ataupun memang sengaja datang ke Indonesia untuk berwisata sambil menonton timnas mereka ya. Syukran for coming. Ramai ya supporter-supporternya datang juga. Wah, itu sebelah-sebelah saja. Ramai yang datang ya. Okey. Indonesia Ini melawan Arab Saudi. YouTuber Alman ini. Banyak orang Arab marah ya, dan ini saya punya teman Arab Badui namanya Abdurrahman. Abdurrahman Indonesia. Bos, itnen safar. Ente sabta? Iya, syukran maktab. Oh, luar biasa. Kev Indonesia. Very good. Kuis ah. Indonesia very good ya, orang Arab sendiri guys, sebenarnya. hanya dia yang enggak marah. Hanya dia yang tidak marah ya. Dia ada juga supporter Arab Saudi ini yang baik ya, kita lihat guys ya. Yang lainnya marah, dan saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selamat nonton. Barakallah. يا لطيف شوف كم واحد جاي خلاص يا ناس. Okey, komentar orang Arab ya. Kita lihat komentar orang Arab sendiri guys. Dia punya content creator-nya. Okey. تهدى يلا ريان لا إله إلا الله. تبارك سافيتش 5 هدف يا لطيف Mereka tidak percaya ya Indonesia mencetak gol. بلنتي على ريان Mereka tidak percaya guys. شوف كم واحد Orang Arab sendiri tidak percaya. Ya, kita semua termasuk saya juga tidak percaya guys. Serius ya. Ini serius saya kata guys. Saya sendiri juga tidak percaya dengan peningkatan timnas Indonesia yang mana kita lihat sebelum ini berturut-turut kalah dengan China, kemudian kalah dengan Jepang. Kebangkitan timnas Indonesia apabila kita dengar STY dan juga dikatakan Pak Erik akan mengundur diri jika Indonesia kalah dengan Arab Saudi. Jadi ini kita lihat ya, anak-anak buah Sintayong, anak buah PSSI sendiri ya, iaitu Pak Erik ya. Kita lihat bagaimana mereka bermati-matian, mereka bersungguh-sungguh ya untuk terus menang pada perlawanan malam tadi ya, dan menjuarai perlawanan ketika menentang ketika Arab Saudi ya. 2-0 guys, 2-0 ya, bukan sikit ya. Kira bagi saya melawan
yang langganan Piala Dunia dengan 2-0 itu adalah sebenarnya bagi saya salah satu jaringan yang besar walaupun 2-0. Biasalah orang kata 4-0, 5-0 itu jaringan yang besar. Tetapi kalau kita dapat mengalahkan iaitu langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, Australia dengan gol yang sebegini banyak 2-0 ini bagi saya besar guys 2-0 ya. Kalau 1-0 2-1 itu tipis tapi 2-0 ini bagi saya besar ya. Karena apa? Karena kita tahu mereka ini langganan Piala Dunia. So okay guys, selamat buat timnas Indonesia kerana berhasil mencatatkan kemenangan bersejarah ke atas Arab Saudi dengan skor 2-0 iaitu dalam lanjutan pertandingan kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 dan kedua gol yang dicetak Marcelino Ferdinand dan kedua gol itu adalah menjadi penentu kemenangan Garuda dan pertandingan yang berlangsung di Stadion GBK ini menunjukkan semangat juang tinggi dari skuad Merah Putih dan apa yang jelas guys, kita lihat kemenangan ini sangat bermakna bagi timnas Indonesia selain menjadi kemenangan pertama di fasa kualifikasi ini. Hasil tersebut juga memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi para pemain dan pendukung-pendukung timnas Indonesia dengan tambahannya 3 poin dan menjadikan Indonesia 6 poin di klasemen guys. Jadi hasil ini membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk lolos terus melaju ke putaran yang keempat. Jadi apa yang kita harapkan namun jalan menuju babak berikutnya guys masih panjang lagi. Dalam beberapa pertandingan yang tersisa dan ada di bulan Maret juga pada tahun 2025 mendatang, Indonesia akan menjamu Bahrain dan China di kandang sendiri. Jika berhasil memaksimalkan laga kandang tersebut, dengan kemenangan peluang lolos ke fasa berikutnya akan semakin besar untuk timnas Indonesia guys. Dan apa yang jelas, beberapa faktor yang mendukung kemenangan di antara lainnya, yang pertama kita lihat ya, iaitu solidaritas pertahanan. Iaitu pertahanan timnas Indonesia guys tampil disiplin dalam meredam serangan-serangan ataupun demi serangan daripada lini depan Arab Saudi. Dan yang kedua yang saya nampak ya, kepimpinan Marcelino Ferdinand. Tidak hanya mencetak gol, dan apa yang kita nampak di sini, kemenangan Marcelino juga menjadi motor serangan yang memberikan ancaman konstan. Dan yang ketiga guys, strategi pelatih, iaitu pelatih. Siapa lagi guys? Pelatih timnas Indonesia, STY ataupun Sintayong kita sebut ya. Namanya itu benar-benar akan mengingatkan kita ya dan menunjukkan fleksibilitas dalam taktik dengan perubahan formasi yang efektif di dalam laga ini. Jadi apa yang lebih membanggakan lagi guys adalah dukungan penuh dari fan Indonesia menjadi faktor penting lainnya. Dan tidak lupa juga dukungan saya daripada Malaysia. Jadi dukungan moral yang terus mengalir dari rumah ataupun daripada Malaysia, iaitu saya dan teman-teman saya yang lain juga maupun di stadion, memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk iaitu bertarung habis-habisan. Dan saya juga yakin harapan depan kemenangan atas Arab Saudi ini menunjukkan bahawa timnas Indonesia memiliki iaitu kapasitas untuk bersaing di level-level yang lebih tinggi lagi selepas ini dengan kerja keras dan konsistensi, dan peluang untuk mencetak sejarah di kualifikasi ini sangat terbuka guys. Kita doakan terus ya. Kita terus doakan, kita terus beri semangat kepada timnas Indonesia, dan apa yang kita lihat pertandingan melawan Bahrain dan China nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental dan kualitas timnas Indonesia. Jadi saya sebagai fan timnas Indonesia yang juga berharap ataupun mengharapkan timnas Indonesia akan melaju ke putaran keempat, dan ini akan memberikan lebih semangat lagi buat timnas Indonesia untuk melaju lagi ke Piala Dunia 2026 nanti. Jadi akhir sekali guys, ayo dukung Garuda. So, bagaimana iaitu pandangan jujur teman-teman dengan kemenangan timnas Indonesia malam ini? Sila tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.